Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nyoman Gede Maesa Digangga dengan NPM 202162121184 dari kelas A4. Topik pembahasan. 1. Definisi atau pengertian. 2. Proses program. Dibagi menjadi 3. Identifikasi masalah, konsep, skinematik desain, konsep arsitektur, penyusunan program, analisis data. Pengertian. Definisi. Kamus Webster 1966 mendefinisikan program sebagai perencanaan, prosedur, pemrograman. Arsitektur adalah proses pengaturan informasi sehingga informasi yang benar dapat secara tepat diposisikan dalam proses desain dan keutusan yang tepat dapat dilakukan untuk memperjamin hasil dari desain bangunan tersebut. Pemrograman merupakan proses kreatif secara terstruktur terhadap harapan, keinginan, dan hasrat dari wujud bangunan nanti. Proses pemrograman. Identifikasi masalah. Identifikasi masalah merupakan langkah awal yang sangat penting dalam suatu proses penelitian fenomena yang berpotensi untuk diteliti, maka langkah selanjutnya adalah mendesak adanya suatu identifikasi masalah dari suatu fenomena yang tengah diamati tersebut. Berdasarkan identifikasi masalah ini nantinya akan memunculkan beberapa pertanyaan, yaitu apa itu proses arsitektur, kapan dilakukannya proses arsitektur, kenapa harus melakukan proses arsitektur, di mana bisa dilakukan proses arsitektur, siapa yang melakukan proses arsitektur, bagaimana tahap-tahap proses arsitektur tersebut. Konsep desain arsitektural adalah cara arsitek menanggapi sebuah kebutuhan desain dengan rencana bangunan yang bisa terwujud di dalamnya. Konsep ini akan tertuang semua ide-ide dasar, rencana, pendapat, keyakinan, teori, keinginan, dan kebutuhan homeowner. Pembuatan konsep desain merupakan tahap terpenting dan terumit dalam keseluruhan proses desain. Konsep desain yang dibuat akan menjadi panduan semua keputusan desain selanjutnya. Skematik desain. Seorang arsitek merancang beberapa konsep desain sampai desain tersebut menjadi solusi dalam permasalahan. Dalam perancangan suatu bangunan, ada kegiatan perancangan desain skematik yang mana diartikan dalam ditunjukkan untuk memenuhi tujuan dan kebutuhan proyek. Proses ini juga dikenal dengan tahapan programming karena tujuan untuk membuat rencana dari sebuah proses desain. Skematik desain merupakan skema desain awal pada proses perencanaan, meliputi gambar-gambar, denah, tapak, potongan, denah fondasi, denah atap, serta konsep umum secara menyeluruh. Tujuan dibuatnya skematik desain adalah agar si arsitek dapat memahami apa keinginan owner yang berkaitan dengan fungsi dan estetika bentuk bangunan. Konsep arsitektur. Konsep desain arsitektur adalah cara arsitek menanggapi sebuah kebutuhan desain dengan menerjemahkan ide-ide abstrak menjadi rencana bangunan yang bisa terwujud. Di dalam konsep ini akan tertuang semua ide-ide dasar, rencana, dan tujuan. Pemikiran baru dan unik berdasarkan pendapat, keyakinan, teori, keinginan, dan kebutuhan
owner. Berdasarkan konsep arsitektur, ada 3. Konsep vintage atau retro adalah konsep arsitektur yang menekankan pada desain rumah klasik. Kedua, konsep pragmatik adalah konsep yang dikembangkan tentang persoalan programatis seperti program sebuah bangunan. Konsep industrial adalah konsep arsitektur yang lebih mengekspos struktur bangunan. Hasil dari konsep arsitektur, zona fungsi, ruang-ruang arsitektural, konsep bangunan dan sirkulasi dasar dan teori perencanaan, selubung bangunan, dinding, dan atap. Teknik presentasi konsep. Kemampuan komunikasi merupakan salah satu kompetensi yang harus dimiliki secara analisis sistem informasi. Selain mengetahui perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang up to date, presentasi merupakan metode komunikasi efektif yang sering digunakan dalam menyampaikan informasi melalui presentasi. Analisis dapat menyampaikan analisis, desain, dan implementasi pengembangan sistem kepada stakeholder secara langsung dan interaktif. Teknik dan desain presentasi perlu dipahami oleh analis sistem agar dapat menyampaikan informasi pengembangan sistem informasi secara jelas dan efektif. Penyusunan program ruang. Ada 4, ada 5. Merumuskan tujuan, kita harus mengetahui tujuan akan adanya karya arsitektur. Kedua, konsep programatik. Konsep yang terprogram yang biasanya mengacu kepada ide abstrak untuk mendapatkan solusi fungsional masalah kinerja klien. Ketiga, mengumpulkan fakta dan menganalisis, menjelaskan bagaimana mengenai keadaan sekitar bangunan. Yang keempat, merumuskan kebutuhan atau need, menganalisis kebutuhan atau kegiatan pelaku baik dari aktivitas dan kebutuhan ruang. Permasalahan arsitektural. Permasalahan arsitektural memiliki 2 kata kunci, yaitu kondisi dan arahan. Proses pemrograman. Identifikasi masalah. Identifikasi masalah merupakan langkah awal yang sangat penting dalam suatu proses penelitian. Ketika seorang peneliti menangkap fenomena yang berpotensi untuk diteliti, maka langkah selanjutnya adalah mendesak adanya suatu identifikasi masalah dari suatu fenomena yang tengah diamati tersebut. Konsep desain arsitektural adalah cara arsitek menanggapi sebuah kebutuhan desain dengan menerjemahkan ide-ide yang abstrak menjadi rencana bangunan yang bisa terwujud. Skematik desain merupakan skema desain awal pada proses perencanaan, meliputi gambar-gambar denah, tampak, potongan, denah fondasi, denah atap, serta konsep umum secara menyeluruh. Pada paket layanan ini, hasil produk yang diberikan berupa gambar-gambar arsitektur. Arsitektur konsep. Konsep desain arsitektur adalah cara arsitek menanggapi sebuah kebutuhan desain dengan menerjemahkan ide-ide yang abstrak menjadi rencana bangunan yang bisa terwujud. Adapun 3 konsep sebagai berikut. Pertama, konsep vintage atau retro adalah konsep arsitektur yang menekankan pada desain rumah klasik. 2. Konsep pragmatik adalah konsep yang dikembangkan tentang persoalan programatis seperti program. 3. Konsep industrial. Konsep
aspek yang lebih mengekspos struktur bangunan. Analisis tapak. Analisis tapak adalah sebagian tahap dalam merancang sebuah objek perencanaan berdasarkan fakta empiris berupa kondisi existing tapak. Analisis tapak ini juga bertujuan untuk menyesuaikan objek perencanaan dengan kondisi existing tapak dengan tanggapan yang terdiri beberapa alternatif. Berikut merupakan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menganalisis tapak. Yang pertama, analisis sirkulasi udara. Yang kedua, analisis kebisingan sekitar. 3, analisis matahari. 4, analisis sistem utilitas. 5, analisis iklim dan arah angin. 6, analisis view atau pandangan. Kesimpulan, jadi programming dalam arsitektur sangat penting dikarenakan dalam membuat suatu bangunan arsitektur yang terancang serta sesuai dengan kebutuhan klien, kita harus dapat menggabungkan semua unsur yang terdapat dalam programming. Sekian presentasi dari saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi Santi Santi. Om.